Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Lestari, yang dimana saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembangunan. Nah, yang pertama itu ada teori pembangunan klasik, yang dimana aliran klasik ini itu muncul pada akhir abad ke-18. Dan permulaannya itu ada pada abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri. Nah, ada ahli ekonomi klasik yang meyakini kunci keberhasilan ekonomi adalah dengan sistem persaingan sempurna, pemupukan modal yang didasari dari keuntungan yang tinggi, namun pada saatnya akan muncul keadaan yang stasioner. Lalu di sini ada beberapa teori ekonomi klasik. Yang pertama itu ada teori pembangunan Adam Smith, yang kedua ada teori Ricardian, yang ketiga ada teori pembangunan Malthus. Nah, dalam teori pembangunan Adam Smith ini meyakini adanya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Lalu ada pembagian kerja yang dimana ini titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Terus juga yang ketiga ada proses pemupukan modal, yang dimana Smith menekankan penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Lalu ada pertumbuhan. Menurut Adam Smith ini, para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam teori Adam Smith ini ada kelemahannya, yaitu yang pertama, pengabaian masyarakat secara luas, yang dimana teori Adam Smith ini menitik beratkan satu wilayah, jadi tidak luas gitu kan. Terus juga ada kedua, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung. Terus yang ketiga ada asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna. Yang keempat ada pengabaian pengusaha atau wira swasta. Yang kelima, asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Nah, di sini ada teori Ricardo, yang dimana menurut David Ricardo ini di dalam masyarakat ekonomi ada 3 golongan. Yang pertama itu golongan buruh, golongan kapital, dan golongan tuan tanah. Yang dimana golongan kapital atau golongan kapitalis itu merupakan golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting, karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya. Nah, contohnya itu golongan buruh dan golongan tuan tanah ini. Golongan buruh tergantung pada golongan kapitalis dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Nah, golongan tuan tanah itu hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas area tanah yang disewakan. Jadi golongan tuan tanah ini kayak mereka cuma dapat menerima sewa doang gitu kan dari yang disewakannya. Terus dalam David Ricardo juga, dalam bukunya The Principles of Political Economy dan Taxation ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, ciri-cirinya yaitu satu, tanahnya terbatas jumlahnya, kedua, tenaga kerja atau penduduk yang meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah. Terus ada akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital berada di atas tingkat keuntungan minimal. Lalu ada dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi, jadi semakin berkembang seiringnya berjalannya waktu gitu. Teknologinya itu ada kemajuannya. Terus juga sektor pertanian dominan, jadi di mana itu pertanian itu menjadi dominan. Terus yang terakhir ada berlaku tanah law of diminishing returns. Nah, di sini ada teori Malthus. Malthus tidak menganggap proses membangun ekonomi terjadi dengan sendirinya. Jadi ada
pihak kedua atau pihak ketiga. Dan juga Malthus lebih menitikkan perhatian atau menitikkan beratkan kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Jadi kayak intinya itu menitik beratkannya itu kepada kesejahteraan suatu negara. Lalu ada kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada teori Karl Marx yang dimana Karl Marx ini dalam bukunya Das Kapital membagi evolusi perkembangan menjadi 3, yaitu dimulai dari feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Nah, yang dimana perkembangan masyarakat ini akan sejalan dengan proses pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi di mana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Nah, Karl Marx ini memandang buruh sebagai salah satu input dalam proses produksinya, yang mana artinya itu buruh tidak memiliki posisi tawar sama sekali terhadap para majikannya yang kapitalis. Nah, konsekuensinya itu penggunaan asumsi dasar tersebut adalah kemungkinannya terjadi eksploitasi buruh secara besar-besaran. Dengan demikian, pemupukan modal menjadi kata kunci bagi peningkatan pendapatan yang lebih besar di masa mendatang. Nah, lalu di sini ada teori Schumpeter, yang dimana teori Schumpeter ini menggambarkan tentang proses pembangunan dan sektor utama yang menentukan pembangunan ditulis dalam bukunya Business Cycle pada tahun 1939. Nah, yang dimana teori Schumpeter ini menjadi landasan teori pembangunan adalah keyakinannya bahwa sistem ekonomi kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter ini juga meramalkan bahwa sistem kapitalisme akan mengalami kemendekan atau stagnasi, sama seperti pendapat kaum klasik. Nah, kunci utama dalam teori Schumpeter ini dalam pembangunan ekonomi adalah proses inovasi, dan pelakunya itu merupakan para investor atau wira swasta atau entrepreneur. Nah, kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Nah, entrepreneur itu di samping mampu meningkatkan keuntungan dan menaikkan standar hidup masyarakatnya atau total output, entrepreneur juga harus mampu memenangkan dalam persaingan dalam memperoleh kedudukan monopoli. Schumpeter ini ada 5 bentuk kegiatan yang dapat dimasukkan sebagai inovasi, yaitu dikemukakannya atau diperkenalkannya barang-barang produk baru atau barang-barang yang berkualitas baru yang belum dikenal konsumen. Yang kedua, diperkenalkannya suatu metode produksi baru. Terus yang ketiga ada pembukaan daerah-daerah pasar baru bagi perusahaan. Terus yang keempat ada penemuan sumber-sumber bahan mentah baru. Yang kelima ada melakukan perubahan organisasi dalam industri sehingga terjadi efisiensi. Nah, dari kita bisa lihat di sini, jadi dalam teori komputer ini itu kayak semuanya itu baru, kayak kita buat barang baru dan kayak terus kualitas baru yang belum familiar atau belum dikenal oleh konsumennya. Terus juga dalam teori komputer ini tuh membuka daerah-daerah pasar baru, terus juga dikenalkan juga suatu metode produksi yang baru. Jadi kayak metode produksinya itu baru nih, itu juga belum familiar gitu bagi masyarakat atau bagi konsumennya. Nah, lalu di sini juga ada teori Keynes, yang dimana teori ini tuh menurut Keynes
Konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama, sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan untuk orang lain. Jadi apabila kayak eh, suatu konsumen membelanjakan uangnya gitu, jadi dia itu membantu meningkatkan pendapatan orang lain kayak belanja kan gitu kan. Terus siklus ini juga berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Nah, ketika adanya Great Depression melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Jadi, ketika adanya Great Depression ini, masyarakat itu kayak secara alami gitu, kayak refleks gitu kan, tidak membelanjakan uangnya gitu, dan juga menimbun uangnya atau istilahnya itu menabung. Nah, lalu hal ini berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi, Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh. Nah, jadi minusnya ini ketika ada Great Depression ini nggak ada tuh perputaran uang gitu kan. Jadi ya cuman kayak uangnya itu disimpan gitu lah. Nah, terus pada aliran ekonomi Keynes ini menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomiannya. Nah, secara umum, di mana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu, yaitu laissez-faire capitalism atau biasa disebut dengan teori kapitalisme. Nah, kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Jadi, kapitalisme ini kayak menentang adanya pemerintah dalam ikut campur perekonomiannya itu. Nah, dalam teori pertumbuhan ekonomi Keynes ini mengecam kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong menabung gitu kan, dan tidak mendorong konsumsi. Jadi teori Keynes ini tuh kayak mengecam kebijakan pemerintah yang terus disuruh menabung tanpa adanya kegiatan konsumsi gitu loh. Terus Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Nah, teori ini juga kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk mendistribusikan kemakmuran. Nah, jika segmen masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, itu mereka akan cenderung membelanjakan uang tersebut dan tidak menyimpannya. Jadi kayak punya pemikiran kita dapat uang, tidak membelanjakannya. Kita dapat uang tapi membelanjakannya, tidak ada unsur menabungnya. Lalu ada teori Harrod-Domar. Nah, yang mana teori Harrod-Domar ini memandang pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh tingkat investasi, tabungan, dan produktivitas modal. Nah, dalam teori ini pertumbuhan ekonomi dianggap terjadi apabila ada peningkatan dalam investasi dan tabungan. Nah, terdapat beberapa konsep utama dalam teori ini, antara lain itu ada 3, yaitu yang pertama ada rasio capital output atau capital output ratio atau COR. Nah, rasio ini menggambarkan jumlah modal yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output. Semakin tinggi COR, maka semakin banyak modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Nah, lalu kedua ada rasio tabungan atau saving ratio, yang dimana rasio tabungan ini adalah proporsi pendapatan yang dihemat oleh individu atau negara. Nah, rasio ini juga penting untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu ada rasio investasi atau investment ratio. Nah, rasio investasi ini menggambarkan
proporsi pendapatan yang diinvestasikan dalam suatu perekonomian. Nah, investasi ini dapat berupa bangunan infrastruktur, peningkatan teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi. Lalu, di sini juga ada pertumbuhan ekonomi Rostov. Itu ada 5. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi Rostov, yang dimana itu ada Walt Whitman Rostov yang merupakan ahli ekonomi dari Amerika Serikat yang dikenal karena teori pertumbuhan ekonominya. Dia juga menuliskan sebuah buku teori yang berjudul Stage of Economic Growth. Nah, teori pertumbuhan ekonomi Rostov ini termasuk ke dalam teori linear tahapan pertumbuhan ekonomi yang memandang proses pembangunan sebagai urutan tahapan yang perlu dilalui suatu negara. Nah, jadi pertumbuhan Rostov ini kayak ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui oleh suatu negara. Yang pertama, ada 5 tahapan itu. Yang pertama itu tahap masyarakat tradisional yang dimana memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu masyarakat pada umumnya belum produktif. Kedua, cara produksi dalam perekonomian masih primitif atau tradisional. Terus yang ketiga ada sistem kerjanya bersifat turun-temurun. Yang keempat ada sistem ekonomi belum berorientasikan ke pasar. Yang kelima ada mata pencaharian yang masih berorientasi ke sektor pertanian. Jadi pada tahap yang pertama ini itu semuanya itu tradisional dan tanpa ada campur tangan mungkin teknologi. Yang kedua itu ada tahap prakondisi lepas landas, yang dimana memiliki ciri-ciri. Yang pertama, masyarakatnya menuju ke perubahan di berbagai bidang, baik sosialnya, baik ekonominya, dan juga politiknya. Terus yang kedua ada mengenal teknologi supaya lebih produktif. Yang ketiga ada mulai gemar menabung dan investasi keuangan. Nah, pada tahap yang kedua ini itu si masyarakatnya itu mulai sedikit ada perubahan yang dimana itu menuju modern gitu. Terus yang ketiga ada tahap lepas landas, yang dimana memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu upaya produksi yang tengah dilakukan terus berkembang. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi semakin mantap. Yang ketiga, ada kegiatan industri mendominasi pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ada pendapatan per kapita terus meningkat. Nah, sama juga tahap ketiga ini tuh mulai ada masa kayak kemajuan gitu kan. Lalu keempat itu ada tahap gerak menuju kematangan. Nah, yang dimana itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus. Yang kedua, penggunaan teknologi pada masyarakat semakin tinggi. Yang ketiga, struktur ekonomi semakin kokoh. Yang keempat itu industri modern semakin banyak tumbuh dan berkembang. Pada tahap keempat ini tuh kayak semakin maju teknologi dan peradaban yang ada. Nah, lalu yang terakhir itu tahap konsumsi massa tinggi, yang dimana tahap ini itu kondisi masyarakat yang bisa dilihat oleh mata itu dari daya belinya dalam memenuhi kebutuhan pokok yang sudah tinggi. Jadi daya belinya suatu masyarakat itu semakin tinggi karena adanya perkembangan dari teknologi, perkembangan dari zaman. Nah, jadi tahap kelima ini tahap akhir suatu negara itu, proses pembangunan suatu negara gitu. Nah, jadi sekian dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan atau apa, mohon maaf.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.